Bismillahirrahmanirrahim. Muharram selalu menghadirkan banyak pertanyaan. Sebagian pertanyaan lahir dari kesedihan, sebagian lagi dari keinginan untuk memahami lebih dalam peristiwa Karbala yang terus hidup dalam ingatan umat. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, jika Imam Husain adalah manusia suci, cucu Nabi Muhammad, dididik langsung oleh beliau, serta memiliki kedudukan spiritual dan intelektual yang sangat tinggi, apakah beliau mengetahui secara pasti bahwa perjalanannya akan berakhir dengan tragedi di Karbala? Jika mengetahuinya, mengapa beliau tidak menghindarinya? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan yang sangat mendasar, yaitu tentang hakikat pengetahuan manusia dan perbedaannya dengan pengetahuan Tuhan. Banyak orang secara tidak sadar menganggap bahwa kesucian identik dengan kemahatauan. Karena seorang nabi atau imam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagian orang membayangkan bahwa mereka mengetahui segala sesuatu, padahal mengetahui segala sesuatu adalah sifat tunggal Tuhan. Setinggi apapun kedudukan seorang nabi atau imam, mereka tetap manusia dan tetap makhluk. Para nabi dan para imam memiliki pengetahuan yang jauh melampaui manusia biasa. Mereka memperoleh ilmu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun, pengetahuan itu tetap merupakan anugerah ilahi, bukan pengetahuan yang independen dan tanpa batas. Mereka mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk mereka ketahui. Al-Quran sendiri memberikan gambaran yang jelas mengenai hal ini. Nabi Muhammad tidak mengetahui seluruh isi hati orang-orang yang hidup di sekitarnya. Bahkan mengenai sebagian kaum munafik, Allah menegaskan bahwa dia mengetahui mereka, sedangkan Nabi tidak mengetahui mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Nabi bukanlah pengetahuan sama dengan pengetahuan Tuhan. Dari sini kita dapat memahami bahwa kehidupan para nabi dan para imam tetap berlangsung dalam tatanan hukum sebab akibat. Mereka tidak hidup di luar hukum kausalitas, justru mereka memahami hukum itu lebih mendalam daripada manusia biasa. Mereka mampu melihat hubungan antara sebab dan akibat dengan kejernihan yang lebih tinggi, sehingga dapat membaca arah suatu peristiwa dengan lebih baik. Namun, kehidupan tetap berjalan melalui proses pilihan dan konsekuensi. Karena itu, Karbala tidak dapat dipahami sebagai kisah seseorang yang sengaja mencari kematian. Jika tujuan Imam Husain adalah kematian semata, tak ada alasan bagi beliau untuk terus berdialog, memberikan nasihat, mengingatkan lawan-lawannya tentang ajaran Nabi, serta berusaha membuka berbagai kemungkinan untuk menghindari pertumpahan darah. Seluruh tindakan itu justru menunjukkan upaya serius untuk mencegah terjadinya tragedi. Konfrontasi bersenjata dalam peristiwa Karbala bukanlah pilihan utama. Ia muncul setelah berbagai jalan lain tertutup. Imam Husain menjalankan tanggung jawab moralnya dengan segala cara yang tersedia. Ketika seluruh kemungkinan damai ditolak dan seluruh syarat yang mengarah kepada tragedi akhirnya terpenuhi, beliau tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang berada di hadapannya. Dalam perspektif ini, syahadah bukanlah sesuatu yang dicari demi syahadah itu sendiri. Syahadah adalah konsekuensi yang diterima ketika seseorang menolak mengorbankan kebenaran demi keselamatan pribadi. Ada perbedaan besar antara mencari kematian dan menerima risiko kematian. Imam Husain tidak mencari kematian, tetapi beliau juga tidak bersedia mengkhianati prinsip demi memperpanjang umur. Karbala dengan demikian memperlihatkan bentuk keberanian yang paling luhur. Manusia tidak dituntut mengetahui seluruh hasil dari tindakannya. Yang dituntut adalah memilih dan bertindak berdasarkan pengetahuan nurani serta tanggung jawab yang diembannya. Disinilah Karbala memperlihatkan makna universalnya. Peristiwa itu tidak hanya berbicara tentang duka dan pengorbanan, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara kebebasan manusia dan hukum kausalitas. Manusia tetap memilih, sedangkan akibat dari pilihan itu berlangsung dalam jaringan sebab dan akibat yang ditetapkan oleh Allah. Karena itulah Karbala terus hidup sepanjang zaman. Bukan hanya sebagai tragedi yang mengundang air mata, tetapi juga sebagai pelajaran abadi tentang batas pengetahuan manusia, tanggung jawab moral, keberanian, dan ketundukan kepada ketentuan Tuhan.